Kenapa kok laki-laki ketika menangis yang ditutup mata? Karena dosanya paling banyak dari mata. Kenapa perempuan ketika menangis yang ditutup mulut? Karena dosanya paling banyak dari perempuan. Memang sudah setelan pabriknya. Maka ada istilah the power of emak-emak. Laki-laki itu berat, Bu, tanggung jawabnya dunia akhirat. Suami istri yang bikin dosa di dunia, istri di akhirat yang tanggung jawab siapa? Tuh, kena kita, Pak. Suami istri yang bikin dosa di dunia, suami yang tanggung jawab di akhirat siapa? Kena lagi, Pak. Tapi urusan dunia, lihat suami istri yang banting tulang siapa? Yang peras keringat siapa? Suami. Yang cari duit siapa? Yang ngabisin duit? Itulah, Pak. Inilah wanita. Makanya saya mau bilang, ibu kalau mau masuk surga udah muliakan suami, nggak ada yang lain, udah ya. Pokoknya kalau memuliakan suami, Allah janji dunia akhirat Allah bahagiakan ibu. Lombok, NTB. Kita langsung ke dalam hal ini, insya Allah akan langsung tausiah juga akan disampaikan langsung oleh Al Ustadz Zaki Mirza LC. Kepada beliau kami persilakan. Jangan lupa like and subscribe. Cik, ibu mau saya ceramahnya duduk apa diri? Siap. Saya mendekat ya, izin ya. Ini semakin dekat, kenapa semakin bau minyak angin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yuk sama-sama kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil. Sekarang kita baca dengan lantunan zikir yang dulu suka dipimpin oleh gurunda almarhum Al Ustadz Al Hajj Arifin Ilham. Masih ingat Ibu? Subhanallah walhamdulillah. Lebih keras. Wala ilaha wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, saya doakan selalu sehat walafiat. Allah mudahkan urusannya. Yang belum berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah Madinah. Amin ya Rabbal. Bu, Ibu, Masya Allah. Di mana-mana kiai emang paling enak dipanggil ibu-ibu. Jawabnya semangat. Coba lagi, Bu, Ibu, Pak.
Ini antara belum sarapan atau belum gajian ini. Biar semangat pagi ini, kalau saya panggil Bu, Ibu jawab yes. Oke? Tangannya angkat ke atas, yes. Siap? Coba angkat tangannya, jangan tinggi-tinggi. Mana tangannya? Oke, Bu. Oke, kita ulang. Bu. Bu, Bu. Pak. Aduh. Tetap sama aja. Kalau saya panggil Pak, jangan yes, kurang jantan. Saya panggil Pak, jawabnya jos. Siapa? Oke, dari ibu-ibu lagi. Ibu jangan kalah suaranya. Bu. Bu, Bu. Pak. Sudah gagah-gagah. Banyak yang berkumis. Pak Jos. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para alim ulama, para ustadz dan ustazah, para guru ngaji yang ada di tengah-tengah kita, wabil khusus guru kami, guru kita semua, Al-Mukarram, Al-Ustadz Tuan Guru Haji Mazani Abdul Rauf Abdul Hafiz LC.MA. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Allah berkahkan dunia akhirat. Allah istiqomahkan beliau dalam dakwah dan ibadah. Amin ya rabbal. Ada sahabat saya juga, Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hajj Tuan Guru Haji Tafaul Jahidin LC. Sudah kenal Ibu? Belum? Kita minta beliau untuk berdiri, setuju? Silahkan Ustadz. Masya Allah. Nah, ini dia penampakannya. Kita doakan juga beliau sehat. Bu, Bu, jomblo. Status masih single. Di sini ada yang jomblo. Jomblo tuh ada dua, ada gadis, ada janda. Ada janda. Ada apa banyak? Banyak. Mana janda, angkat tangan. Ustadz Tafaul silahkan pilih. Ini ada janda umurnya 65 Ustaz. Dinikahi malam ini, besok subuh sudah mati. Baik, alhamdulillah ada Ustadz kita, Ustadz Hulwa Haulani. Kita doakan juga beliau selalu sehat. Bapak Ibu, ini adalah titik ke-14 dari tanggal 2 November, nanti pulang tanggal 14. Insya Allah kurang lebih ada 24 masjid Kiai. Ini titik ke-14, berarti masih ada 10 masjid lagi. Hari ini kami ada 4 masjid dan ini adalah masjid yang pertama di hari ini. Wabil khusus yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Islahul Ittihad bersama Majelis Taklim Al-Abrar. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Sejenak, kalau ibu bertanya-tanya, ngapain Ustadz keliling dari masjid ke masjid? Kami ini ingin mengajak semua masyarakat yang ada di Lombok untuk mencari bekal di akhirat. Kan di dunia cuma sementara ya, tidak ada yang selamanya. Tapi suatu hari, suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan?
Itu yang akan kita bahas. Kami mengajak para jamaah di setiap masjid untuk menjadikan Al-Quran sebagai bekal di akhirat. Maksudnya bagaimana Ustadz? Di setiap masjid kami mengajak para jamaah Bapak Ibu untuk menyisihkan rezeki. Rezeki itu dititipkan ke kami, nanti kami yang cetak Al-Qur'annya dan kami yang sebarkan Al-Qur'annya. Sampai itu Al-Qur'an ke masjid-masjid, ke pesantren-pesantren. Alhamdulillah saya sudah keliling Papua. Di Jayapura Kiai sudah kami sebarkan 16.500 Al-Qur'an. Untuk para mu'alaf anak-anak kecil yang belum punya Al-Qur'an bagus, mereka hidup di pesisir pantai. Jangankan untuk beli Al-Qur'an, Bu, untuk beli makan saja mereka susah. Kami datang ke sana, kami kasih Al-Qur'an, mereka bahagia sampai dipeluk itu Al-Qur'an, dicium, ditaruh di atas kepala. Masya Allah, itulah kami tidak pernah lelah untuk terus menyebarkan Al-Qur'an dari Sabang sampai di Jayapura, Ibu, 16.500 Al-Qur'an. Ini ngerti bahasa Indonesia semua ya? Alhamdulillah. Takutnya banyak orang-orang dari Eropa gitu di sini ya. 16.500. Saat yang bersamaan para pastor, para pendeta di sana juga menyebarkan kitab suci mereka, Kiai, Injil. Jumlahnya 200.000 Al-Qur'an per bulan. Subhanallah. Sedangkan di pesisir pantai itu Masya Allah masih banyak anak-anak kecil, para ustadz ustazah yang belum punya Al-Qur'an. Seperti apa kegiatan kami? Kita akan saksikan video sejenak, Ibu ya, supaya Ibu bisa faham, disiapkan. Mari Bapak Ibu kita saksikan. Ini dia sinetron Ikatan Cinta. Oh bukan. Ya silahkan. Jangan lupa like and subscribe. Lembaga ini lahir di Provinsi Riau dan alhamdulillah saat ini sudah berkembang hampir di seluruh provinsi yang ada di Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia. Mari Bapak Ibu jemaah berjuang bersama kami untuk menyebarkan rahmat di setiap rumah-rumah kaum muslimin di seluruh Indonesia. Saya Haji yang telah bergerak dalam program 1 juta wakaf Quran. Saya menghimbau, mengajak masyarakat, mari berjuang dengan Quran. Sebab ahlullah, ahlul Quran wa khasah, keluarganya Allah adalah para pembela Quran, para pejuang Quran, dan dia khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk berjuang bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji dalam program 1 juta wakaf Quran. Saudaraku dimuliakan Allah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka ingin mengajak kita mengamalkan ayat Allah, innalladzina amanu wa amilus shalihat. Iman akan sempurna ketika diiringi dengan amal. Dan hari ini saya titipkan ada satu amalan yang insya Allah akan terus bisa kita nikmati sampai hari kiamat, tidak ada kata terputus. Amal itu salah satunya adalah wakaf Al-Quran. Insya Allah setiap wakafmu akan menjadi asbab keberkahan bagi hidupmu dan keselamatan di alam barzahmu. Kita tengok sejarah, Mekah berubah setelah turunnya Al-Quran, Madinah berubah setelah turunnya Al-Quran. Ayo kita hidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah kita, bantu bersama wakaf Al-Quran bersama komunitas Riau Indonesia Mengaji. Dunia sementara akhirat selama-lamanya, dari selama dan sahabat dimanapun kalian berada. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Riau di Pekanbaru. Saya berjumpa dengan sebuah komunitas yang luar biasa. Apa yang mereka buat? Memikirkan bagaimana Al-Quran tersebar di setiap rumah-rumah umat Islam. Nah, mereka ini mengumpulkan dana daripada dermawan, daripada donatur-donatur, orang-orang yang baik hati, mencetak Al-Quran sebanyak mungkin, dan mereka punya program wakaf 1 juta Al-Quran. Mari para jamaah semuanya bersama dengan komunitas Riau Indonesia Mengaji, kita bersedekah, berwakaf Al-Quran, sehingga di setiap rumah, bahkan di semua provinsi, ada Al-Quran yang layak untuk dibaca. Tujuannya adalah untuk menghidupkan masyarakat, karena Al-Quran adalah ruh. Apabila Siap. Bu, Bu, gimana sinetronnya?
Izin Kiai, saya boleh gerak-gerak ke sana Ibu ya? Ya Allah, saya mau protes sama Kiai ini. Protes apa Ustadz? Mejanya bagus, backdropnya bagus, jamaahnya banyak. Saya mau protes satu sama antum. Apa Ustadz? Ini kenapa yang ditaruh di depan saya nenek-nenek semua ini? Kayaknya Kiai sengaja ini ya. Ada bapak-bapak di sini ya, Masya Allah. Oh ternyata ada manusia juga di luar sana. Saya kirain penampakan ya. Izin saya nanti gerak-gerak Ibu ya. Demikianlah tadi Bapak Ibu. Mungkin Ibu saksikan bagaimana kami nyebrang sungai, bawa-bawa Al-Quran. Itulah perjuangan kami. Kalau dibilang lelah, lelah Pak. Dibilang capek, capek. Kemarin kami 4 titik, hari ini harus 4 titik. Dan mohon maaf lahir batin kalau tadi pagi kami tibanya agak telat, karena kebetulan safari dakwah di Lombok ini saya didampingi sama istri Bu. Tapi istri saya nggak bisa ngikut karena pagi ini ada tamu dari Jakarta yang mau pulang ke Jakarta. Kemarin habis rekreasi ke Tarawangan. Kalau kami beberapa hari yang lalu sudah ke Gili Air, alhamdulillah. Jadi mohon maaf lahir batin Kiai, tadi saya harus mengurus tamu dulu sebentar untuk kepulangan ke Jakarta. Karena memang tamunya itu sudah hadir sebelum saya bertemu dengan Ustadz Tafaul. Dan ini jadwal yang termasuk agak mendadak. Tapi Masya Allah mendadak saja jamaahnya. Lelah saya hilang Pak. Capek saya hilang ngelihat ibu-ibunya cantik-cantik semua. Masya Allah. Bapak-bapaknya juga biasa-biasa aja. Bu, lupa sudah. Bu, Pak, aduh. Saya nggak sendiri. Kiai izin saya didampingi sahabat saya, karena nanti kita akan diajak bermuhasabah sebentar ya. Kita ini kan banyak dosa Ibu. Apalagi saya mah kelihatannya doang casingnya ustadz, padahal lagi belajar jadi ustadz. Manusia itu kan yang susah belajar dan terus belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai masuk ke dalam liang lahat. Nanti yang akan mengajak kita, membimbing kita untuk muhasabah, ingat dosa, ingat salah, adalah sahabat saya. Beliau sahabat saya di Dai TPI 2005. Beliau sudah hadir dengan berpakaian hijau-hijau, duduk di sebelah saya. Kelihatan nggak Bu? Ya kelihatan lah, orang manusia. Baik, kita persilahkan beliau untuk berdiri sesaat. Silahkan Ustadz. Masya Allah. Silahkan Ibu pandangi, Ibu nikmati, Ibu bawa pulang juga boleh. Terutama yang tadi janda-janda, silahkan bawa Bu. Ibu kira-kira kalau lihat dari casingnya, dari penampilannya, beliau nih aslinya dari mana? Tebak. Papua. Masya Allah. Enggak setiap yang casingnya gini harus dari Papua kali Bu. Dari NTT, dari Alor. Dari mana? Alor. Masya Allah. Sudah menikah alhamdulillah. Istri 1, anak 5, rupa-rupa warnanya. Anaknya 3. Bu lihat senyum beliau manis apa tidak? Kiu. Manis nggak Bu?
Masya Allah, beliau sampai GR, la ilaha illallah. Kita doakan beliau sehat, aminnya kurang keras, beliau panjang umur, beliau berkah, diterima segala amal baiknya, dilapangkan kuburnya. Woi, ibu kalau mau aminkan doa, dengar dulu doanya. Jangan dilapangkan kubur, amin. Siap Ustadz Nawan Mantutu, terima kasih. Mudah-mudahan kami berdua selalu istiqomah. Kami selalu bareng, saya tausiah, beliau muhasabah. Bu, ngerti bahasa Indonesia semua ya. Tadi Kiai bilang katanya ibu-ibu juga ngerti bahasa Inggris ya. Ibu-ibu, how do you do? Ditanya how do you do, jawabnya do you how. Dalam sehari-hari kita bergaul Pak, ada yang namanya tahu, kenal, akrab. Apa Bu? Oke, tahu, kenal. Orang yang tahu belum tentu kenal. Orang yang kenal belum tentu akrab. Tapi kalau orang sudah akrab, pasti kenal dan tahu. Contoh, Ibu tahu Pak Jokowi? Tahu. Kalau Pak Jokowi tahu Ibu nggak? Sian deh lo. Ibu tahu Raffi Ahmad? Istrinya siapa? Wih, hafal ini. Tahu Raffi Ahmad ya? Tapi Raffi Ahmad tahu Ibu nggak? Ibu tahu Raffi Ahmad dari mana? TV, Instagram, Facebook. Ibu boleh bilang tahu, walaupun belum ketemu. Tapi jangan bilang kenal Pak, karena kenal itu harus ketemu. Faham? Ibu-ibu manggut, faham apa terpesona melihat saya? Oke, saya gerak lagi ke sana ya, biar kebagian. Pak, izin saya ke sana lagi. Kita ulang, tahu, kenal, akrab. Tahu belum tentu, kenal belum tentu. Oke. Kalau sudah ketemu seperti ini, wajahan biwajihin, orang Mesir bilang muwajahah, saling bertatap wajah. Ibu seneng nggak ketemu dengan saya? Ketemu nggak? Ada seneng nggak ketemu Ustadz Mantutu? Masya Allah, ibu-ibu ketemu dengan saya anugerah, saya ketemu ibu-ibu musibah. Enggak ya, bercanda. Jadi subhanallah, kalau sudah ketemu seperti ini, ibu boleh bilang kenal. Saya tahu Ustadz Zaki, tahu belum ketemu, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ketemu seperti ini, silahkan bilang kenal. Saya kenal loh sama Ustadz Zaki, saya kenal loh sama Ustadz Gunawan Mantutu. Emang pernah ketemu? Pernah. Di mana? Di pesantren. Tuh, kenal ya. Kalau sudah ketemu silahkan kenal. Akrab nggak usah ditanya Bu. Setiap hari ya ketemu. Akrab. Makanya saking akrabnya dibilang besti-besti. Tahu besti-besti? Saking dekatnya, tiap hari mampir, kadang numpang makan, pulangnya bawa beras. Tuh, saking akrabnya, namanya akrab, diambil dari bahasa Arab akrobu, ismu tafdil min qaribun. Qaribun dekat, makanya ada bahasa sahabat karib. Karib itu dari qaribun, tapi yang lebih dekat dari sekedar dekat namanya akrobu. Maka ada sahabat akrab.
Kalau sudah akrab mah ya Allah, minjem duit nggak usah pakai ngomong, cukup dengan bahasa tubuh sudah faham bestinya. Ibu mau minjem duit, datang ke rumah besti habis subuh, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk basa-basi, Ibu apa kabar, sehat, anak-anak sehat, sehat, pakai bahasa tubuh. Kalau sudah garuk-garuk itu tandanya mau pinjam duit. Nggak usah ngomong, pasti mau pinjam uang. Uang bahasa Lomboknya apa? Kepeng. Kepeng, betul. Tahu, kenal, akrab. Kalau sudah akrab mah udah pastilah, udah tidak ada jarak, tidak ada dusta di antara kita. Bapak Ibu, ayahanda ibundaku, seperti itulah kita dengan Allah. Seperti itulah kita dengan Rasulullah. Ada yang cuma tahu Allah, ada yang sudah kenal Allah, bahkan ada yang akrab dengan Allah. Siapa mereka yang tahu Allah? Islamnya tertulis di KTP. Makanya dulu ada sinetron judulnya apa? Islam KTP. Di KTP agamanya jelas, hurufnya kapital, huruf besar semua. Islam, ISLAM. Dia tahu tulisan Allah, alif lam lam ha, Allah tahu. Muhammad mim ha mim dal, Muhammad tahu. Masuk masjid lihat, oh itu Allah sebelah kanan, oh itu Muhammad sebelah kiri, tahu. Tapi dia belum kenal Allah. Karena orang tahu belum pasti kenal. Bagaimana supaya kenal Allah? Allah panggil kita. Jangan cuma tahu aku hamba-hambaku, kenali aku, datangi aku, dekatkan diri kepadaku. Dengan apa? Supaya tidak hanya sekedar tahu tapi kenal dengan Allah. Allah sudah siapkan sholat 5 waktu. Jadi kalau ada yang ngaku muslim tapi nggak sholat, dia cuma tahu Allah tapi belum kenal Allah. Betul? Ibu sama suami tiap hari chatting di WhatsApp apa enggak? Pasti kan? Sekarang begini Pak, misalnya sinyal nggak ada, habis semua ya, Telkomsel, Indosat, XL nggak ada, nggak tahu mungkin lagi error. Ibu nggak bisa WhatsApp suami, ibu nggak bisa tahu suami di mana, lagi sama siapa, bareng sama siapa, pulang kapan. Kira-kira pas ibu nggak bisa chatting sama suami, yang ibu rasakan itu bahagia apa sengsara? Sengsara. Kenapa? Nggak tahu kabar suami. Tapi bapak-bapak Pak, jujur ya, ketika bapak tidak bisa di WhatsApp istri, istri nggak tahu bapak di mana, lagi jalan sama siapa, makan di mana. Jujur Pak, saya tanya, jangan ada dusta antara kita. Istri nggak bisa WhatsApp, yang bapak rasakan sengsara apa bahagia? Nggak berani jawab ini kayaknya nih. Saya mau jawab, ada istri saya Ustaz. Kalau nggak chatting sama orang yang kita sayang, dunia ini terasa hampa. Betul nggak? Nggak ada kabar dari suami, hati sengsara. Begitulah kita dengan Allah. Chattingnya lewat apa? Lewat sholat 5 waktu. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, taraweh. Ada yang 11 dengan witir, ada yang 23. Di sini berapa Kiai? 23, Masya Allah. Tapi Allah cuma minta 5 waktu. Kalau mau kenal sama Allah, sholat, nggak ada cara lain Bu. Kalau orang nggak sholat berarti dia cuma tahu Allah tapi nggak akan kenal Allah. Ibu lebih senang, maaf tidak merasa gimana-gimana, ibu lebih senang melihat saya di TV misalnya atau ketemu langsung?
Itulah kenal. Jangan cuma Islam di KTP, tapi datangi Allah lewat sholat. Itu pun ya Allah 5 waktu berat ya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya langganan hafal ini. Lihat orang kalau sholat, ibu kalau misalnya mau chatting suami pakai salam nggak? Salam. Assalamualaikum ayang embeb. Sama Allah juga pakai muqaddimah, pembukaan. Pembukaannya apa? Wudu, supaya bersih. Ibu mau kenanya mahal, takbirnya bagus, fatihahnya fasih, tapi nggak wudu, sah nggak sholatnya? Wudu, karena kita akan bertamu dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Allahu Akbar. Itulah tanda kita ingin mengenal dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mulai kita dialog, chatting dengan Allah. Ditambah lagi Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Wajib nggak baca Al-Fatihah? Ibu wuduknya bagus, mau kena mahal, bapak sarungnya ada yang BHS, nggak punya BHS pakai gajah duduk. Gajah duduk nggak ada, pakai gajah. Pakai gajah nyusruk ya. Bagus tapi nggak baca Fatihah. Sah nggak? Nah. Kalau mau kenal Allah, dekati Allah lewat sholat. Dan enaknya jadi orang Islam Pak, kita nggak cuma punya sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, banyak sholat-sholat sunnah. Ibu berasa rezeki lagi susah, datang sama Allah, wudhu pakai mukena, Allahu Akbar. Selesai langsung doa. Nama sholatnya sholat apa? Duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'uka wal jamala, dan seterusnya. Kita minta sama Allah, Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya nyangkut di langit, ya Allah turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijuhu. Kalau dia mampet di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh rezeki saya, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Kalau emang rezeki saya susah, mudahkan ya Allah. Enak jadi orang Islam ya. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ibu udah sholat 5 waktu, disakitin sama suami. Suami kan gitu, janjinya doang pas akad nikah, janji sehidup semati. Baru menikah 3 bulan, ngelihat janda sebelah seksi, langsung pindah ke lain hati. Ujung-ujungnya ibu jadi sakit. Kalau sakit hati bawaannya mau bunuh. Astagfirullah. Nauzubillahi min. Emang perempuan ini hebat Kiai, Masya Allah. Perempuan ini kan hatinya lembut ya Bu ya. Perasaannya halus, betul nggak? Makanya perempuan itu masuk dalam kategori makhluk halus. Lo coba lihat bahasa Arab. Kamu laki-laki anta, kamu perempuan anti. Ketemu dengan fi'il amr kun, kunta laki-laki, perempuan kunti sudah.
Perempuan itu ya Allah Bu, kalau ada suaminya meninggal betul-betul nangis netesin air mata. Itu air mata betul-betul air mata bidadari, betul? Makanya perempuan kalau baru ditinggal suami nggak ada langsung yang bisa dinikahi lagi. Setuju? Ada tetangganya datang, Bu sama saya aja, nggak bisa, saya nggak bisa move on. Saya masih ingat almarhum bapaknya anak-anak, maaf ya saya nggak bisa buka hati lagi. Perempuan dahsyat. Laki-laki Pak kalau istrinya mati nangis iya, keluar air mata nggak berhenti-berhenti, tapi yakinlah Bu kalau air mata itu air mata. Astagfirullah. Udah teriaknya ke saya. Coba ulang, air matanya air mata, buayanya buaya, puas. Jadi kalau ibu disakitin sama suami, jangan curhat sama besti. Curhatnya sama Allah. Kapan sholatnya? Di sepertiga malam. Apa namanya? Tahajud. Suami nggak pulang-pulang, ibu pakai mukena, wudhu, gelar sejadah, sholat, selesai sholat doa, ya Allah, suami saya nggak pulang-pulang ya Allah, lama banget, 2 puasa 2 lebaran. Siapa nama suaminya? Bang Toyib. Cerita sama Allah, dekati Allah, ya Allah, kalau memang dia belum berjodoh, kuatkan hati saya ya Allah. Kita punya Allah, maka kenali Allah dengan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Tahu, kenal. Ustadz, kalau sholatnya sudah dijaga supaya kita akrab dengan Allah, bagaimana? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di dunia, maka Allah akan menyayangimu. Ibu, ibu kalau mau akrab sama Allah, bahagiakan orang lain, jangan pelit. Setuju? Pelit, orang Lombok bilang apa pelit? Apa Bu? Pelit sama. Orang yang sedekah hidupnya berkah, tapi orang pelit hidupnya pasti sulit. Setuju nggak? Saya ulang ya, orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit pasti sulit. Hafal? Saya ulang lagi, orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit pasti. Oke, silahkan ibu-ibu, nggak saya pandu lagi. 1, 2, 3. Orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit pasti. 1, 2, 3. Itu kenapa ada melilit-melilit? Bu, Pak, oi. Jadi emosi saya. Orang kalau hidupnya sedekah Bu, berarti dia mau dunia tidak dia taruh di hati. Dunia kalau taruh di hati akan sering sakit hati. Ma fi qalbi ghairullah. Di hati nggak boleh ada siapapun dan apapun kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Makanya banyak-banyak istighfar dah hidup zaman sekarang ya. Kenapa yang kami ajak para jamaah untuk menjadikan Al-Quran sebagai bekal di akhirat?
Sekarang ini Bu, ya Allah, kita udah jarang baca Al-Quran dari mushafnya langsung. Betul nggak? Kalau Al-Quran tidak terus kita sebarkan nih Kiai, Masya Allah, semakin lama tergerus zaman, teknologi semakin canggih. Ibu jujur ya, lebih sering baca-baca dari mulai bangun tidur nih, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ibu lebih sering lihat-lihat Al-Quran apa handphone? Jangan munafik, jawabnya biasa aja. Lebih sering lihat Al-Quran apa handphone? Bagus. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ibu sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Mantap. Ibu ngaji ke masjid, yang ketinggalan Al-Quran di rumah, balik lagi? Sudah jarang. Ibu bapak ngaji ke masjid, di rumah yang ketinggalan handphone, belum saya tanya, balik lagi? Pasti. Padahal yang menjadi penolong di alam kubur Al-Quran apa handphone? Allahumma rahamna bil. Boleh angkat suaranya. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda. Oke, stop sampai di situ. Ini kalau dilanjutin selesai asar kita nih. Allahumma arhamna bil Quran, sayangi kami dengan Al-Quran, Bu. Saya dan Ustadz Mantutu dan sahabat-sahabat Kiai doakan, saya sudah niat istiqomah dalam program ini. Kalaupun Allah matikan saya, Allah matikan saya sedang ngurusin Al-Quran. Karena saya yakin orang itu meninggal tergantung kebiasaannya apa. Banyak orang yang meninggal Pak lagi berjudi karena memang setiap hari dia main judi. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan mabok karena setiap hari dalam keadaan. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan sujud karena memang dahinya tidak pernah lepas dari sujud. Jadi biasakanlah kebaikan supaya ibu meninggal juga dalam keadaan yang baik. Hati-hati ibu-ibu yang sering ngelawan dengan suami. Betul? Tenang Pak, Bapak saya belain Pak. Bu, lihat laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya. Betul nggak? Semua laki-laki kalau nangis, aduh ya Allah Ustadz, kenapa nggak punya duit Pak Ustadz? Tapi perempuan ketika menangis yang ditutup mulutnya. Ya Allah. Perempuan. Jadi hati-hati kalau ada laki-laki menangis nutup mulut, manusia setengah matang tuh Pak. Bisa jadi namanya sekarang Anggun, di KTP-nya Mahmudin tuh Pak. Hati-hati. Kenapa kok laki-laki ketika menangis yang ditutup mata? Karena dosanya paling banyak dari mata. Kenapa perempuan ketika menangis yang ditutup mulut? Karena dosanya paling banyak dari perempuan. Memang sudah setelan pabriknya. Maka ada istilah the power of emak-emak. Cuma ini satu-satunya makhluk di atas muka bumi. Hati-hati Pak, kalau sudah ketemu dengan emak-emak di atas motor, sen kanan belok kiri. Jangan lupa like and subscribe. Inilah wanita, makanya saya mau bilang, ibu kalau mau masuk surga udah muliakan suami, nggak ada yang lain udah ya. Pokoknya kalau memuliakan suami, Allah janji dunia akhirat Allah bahagiakan ibu. Betul nggak? Makanya Bu, ya Allah, kalau ibu sudah memuliakan suami, hati-hati, jaga adab, jaga etika. Yang namanya perempuan itu makmum, laki-laki imam. Makanya lihat perempuan kalau sholat safnya di mana? Di belakang. Oh Pak Ustadz, kalau gitu perempuan simbol keterbelakangan. Bukan.
ibu-ibu di belakang, kami yang di depan pria mau bilang begini, ibu, para wanita silahkan di belakang, biar kami laki-laki yang melindungi ibu-ibu semua. Tuh, makanya laki-laki di depan sebagai imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Laki-laki itu berat, Bu, tanggung jawabnya dunia akhirat. Suami istri yang bikin dosa di dunia, istri di akhirat yang tanggung jawab siapa? Tuh, kena kita, Pak. Suami istri yang bikin dosa di dunia, suami yang tanggung jawab di akhirat siapa? Kena lagi, Pak. Tapi urusan dunia, lihat, suami istri yang banting tulang siapa? Yang peras keringat siapa? Suami. Yang cari duit siapa? Yang ngabisin duit? Ah, itulah, Pak. Enaknya istri. Makanya hati-hati, Bu, jaga lisan ya. Jangan engkau angkat suaramu melebihi suara suamimu. Yang namanya makmum pasti ikut imam, betul nggak? Contoh nih, antara imam dan makmum, jawab sama-sama, waladhdallin. Aminnya gimana yang waladhdallin, betul nggak? Waladhdallin panjang, amin pasti panjang. Coba yang ini, waladhdallin. Waladhdallin. Dolin. Dolin. Lin. Sama kayak saya ngucapin salam, pasti ibu gimana yang nyalamin. Nih kita cek. Assalamualaikum. 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 Ah. Tahu, kenal, akrab. Bagaimana supaya saya akrab? Kata para istri di sini, muliakan suamimu. Dengan suami muliakan, dengan tetangga rajin-rajin bersedekah. Bapak Ibu yang berbahagia, supaya mantap hati dan pengajian kita di jelang siang hari ini, yuk kita akan diajak bermuhasabah oleh guru kita. Kita ingat dosa, ingat salah, ingat khilaf. Dosa istri, dosa ibu-ibu, paling banyak dosa kepada siapa? Suami. Dosa anak paling banyak kepada siapa? Ibu. Inilah waktu dan kesempatan kita bermuhasabah. Ibu nanti tundukkan kepala, tutup mata kepala, buka mata hati. Mata yang ada di kepala fungsinya melihat dunia. Tapi ketika ditutup mata kepala, dunia menjadi gelap. Mata hati fungsinya bukan untuk melihat dunia. Mata hati fungsinya untuk melihat diri sendiri. Selama ini kita sibuk dengan urusan dunia, aib orang lain, tapi kita lupa dengan aib diri sendiri. Tutup mata kepala, buka mata hati, nikmati setiap lantunan dan untayan kata-kata indah dari Ustadz Mantutu. Siapkan hati, khusyuk, penuh dengan khidmat. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mantutu kami persilahkan. Fadl Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon izin kepada para tuan-tuan guru, tidak bermaksud sama sekali untuk menggurui, namun hanya mengajak kepada diri pribadi dan semua jamaah, kita belajar mengatur hati, belajar memanage jiwa, supaya hati atau jiwa kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar membasahi lisan kita untuk terus bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun. Ishfa' lana ya Rasulullah. Anta ikthiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala Muhammad sallallahu. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arushal Khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Syiar Lombok NTB. Jangan lupa like and subscribe.